Saham Apple terbang dan mencapai peningkatan tertingginya dalam satu hari sejak Juli tahun 2020. Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas tentang saham Apple ya. Apple baru saja mengeluarkan laporan keuangan kuartal keempat ya yang berakhir di bulan Desember tahun 2021. Dan hasilnya sangat luar biasa ya, mencapai kenaikan yang sangat hebat. Menurut situs CNBC, disebutkan bahwa Apple itu melampaui estimasi dari para analis di setiap penjualan semua produk Apple kecuali iPad. Dan pendapatan secara tahunan meningkat sebesar 11% Sobat Investor. Kita lihat di sini ya, laporan keuangan secara garis besarnya, karena di situs Google Finance itu belum diupdate, masih di bulan September tahun 2021 nih. Sedangkan di laporan kuartal keempat di bulan Desember itu masih belum ditambahkan. Jadi kita akan memakai data dari CNBC ya, poin-poin pentingnya. Untuk earning per share sebesar 2,1 dolar ya. Padahal diestimasikan itu hanya 1,89. Jadi lebih tinggi dari estimasi para analis. Meningkat sampai 25% year over year. Dan pendapatannya atau revenue-nya itu sebesar 123 miliar dolar. Lebih tinggi dari estimasi para analis yaitu sebesar 118 miliar dolar dan meningkat sebesar 11% year over year. Penjualan iPhone di kuartal keempat tahun 2021 itu sebesar 71 miliar dolar, lebih tinggi dari estimasi analis sebesar 68 miliar dolar atau meningkat 9% year over year. Wow, jadi semakin banyak orang yang memakai iPhone ya, penjualannya semakin meningkat Sobat Investor. Untuk service revenue yaitu pendapatan dari service yaitu ganti spare part, terus juga servis yang non penjualan sebesar 19 miliar dolar, lebih tinggi dari estimasi analis sebesar 18 miliar dolar atau meningkat sebesar 24% year over year. Wow, servisnya aja sampai 19 miliar dolar. Ini memang Apple perusahaan yang sangat besar ya. Dan penjualan produk lainnya itu sebesar 14 miliar dolar, lebih tinggi dari prediksi analis sebesar 11,5 miliar dolar ya, atau naik 13% year over year. Penjualan Mac sebesar 10,8 miliar dolar, lebih tinggi dari prediksi estimasi analis sebesar 9,5 miliar dolar atau naik sebesar 25% year over year. Nah, satu-satunya produk yang lebih rendah dari estimasi analis itu hanya iPad doang. Yang lain tuh semuanya meningkat ya. Yang mana penjualan iPad itu sebesar 7,25 miliar dolar, lebih rendah dibandingkan dengan estimasi analis sebesar 8,18 miliar dolar atau menurun sebesar 14% year over year. Tapi meskipun menurun, patut dijadikan catatan bahwa ini tetap untung, tetap laba, dan pendapatannya juga nggak main-main ya, sampai 7,25 miliar dolar. Ini luar biasa banyaknya sih memang. Sepertinya di kuartal keempat tahun 2021 ini orang tidak terlalu banyak yang memakai iPad dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Mungkin orang lebih banyak yang memakai iPhone atau langsung saja ke MacBook Pro ya daripada iPad. Kalau saya sendiri, daripada membeli iPad, saya lebih suka MacBook Pro sekalian, yang jelas lebih kuat dan lebih fungsional Sobat Investor. Nah, sedangkan gross margin-nya itu mencapai 43% dibandingkan dengan 41% dari estimasi para analis. Jadi secara overall, laporan keuangan Apple di kuartal keempat tahun 2021 itu sangat bagus, menjadikan harga sahamnya juga naik sangat signifikan, mencapai 6,98% ya di hari bursa tanggal 28 Januari tahun 2021. Wow, ini kenaikan yang sangat-sangat luar biasa nih. Dalam 5 hari terakhir sebenarnya saham Apple itu sudah naik sampai 6%, tapi dalam 1 bulan terakhir sebenarnya sedang turun ya, sampai 4,42%. Dalam 6 bulan terakhir ternyata masih naik 16%, dan dalam 1 tahun terakhir ternyata saham Apple sudah naik sampai 26%. Wow, ini kenaikan yang sangat luar biasa sih. Dan selain dari bagusnya laporan keuangan Apple di kuartal keempat tahun 2021, kenaikan harga saham Apple juga disebabkan karena supply chains dari Apple membaik ya. Tentu saja dari supply pengiriman barang dan juga stok-stok untuk bahan dasar dari produknya Apple kan di musim pandemi seperti sekarang ini banyak masalah ya, bukan cuma Apple tapi juga perusahaan-perusahaan yang lainnya. Tapi Tim Cook menyatakan bahwa company supply atau supply chains
produk Apple tuh semakin membaik. Dan ini membuat investor tuh yakin ya, jika supply chain-nya membaik, otomatis pembuatan produk Apple akan lebih lancar dan penjualannya juga akan lebih lancar karena supply chain-nya membaik, sobat investor. Dan juga meningkatnya pendapatan Apple di kuartal keempat tentu saja yang nggak lepas dari peluncuran iPhone terbaru, yaitu iPhone 13. Satu lagi yang membuat saham Apple naik adalah karena Apple sudah mulai tertarik dengan Metaverse, sobat investor. Dan Tim Cook sudah berbicara bahwa akan berinvestasi di pengembangan aplikasi augmented reality yang ada di App Store. Jadi ketertarikan Apple terhadap Metaverse juga mendorong investor untuk yakin terhadap masa depan dari Apple, sobat investor. Dan kalau kita lihat di situs Nasdaq, di sini kita lihat ya bahwa Apple itu sekarang diperdagangkan di harga $170 per lembar saham ya, dan naik sampai 6,98% di hari bursa terakhir. Dan kalau kita lihat dividen historinya, ini yang menarik, sobat investor. Sobat harus tahu ya bahwa Apple akan membagikan dividennya dengan ex-date-nya di tanggal 4 Februari tahun 2022, sobat investor. Jadi jika sobat investor tertarik untuk bisa mendapatkan dividen dari Apple, maka segeralah beli sahamnya sebelum tanggal 4 Februari ya, karena tanggal pencatatannya itu sebelum tanggal 4 Februari. Dan dividennya akan dibayarkan pada tanggal 10 Februari, sobat investor. Dan Apple ya, meskipun perusahaan teknologi, itu sudah rutin membagikan dividen. Di tahun 2021 kemarin saja, pada musim pandemi itu Apple membagikan dividen sampai 4 kali dalam 1 tahun. Dan di tahun 2022 ini sudah akan membagikan dividen pertamanya, sobat investor. Jadi bisa disimpulkan bahwa Apple itu adalah perusahaan yang sangat sehat dan memang layak untuk diinvestasikan untuk jangka panjang. Dan kita lihat di sini analis research-nya untuk Apple tentu saja adalah strong buy. Sudah kita duga dari awal ya bahwa Apple pasti akan strong buy, dan strong buy-nya juga nggak main-main juga karena berdasarkan rekomendasi dari 27 analis. Wow, ini banyak sekali analis yang menilai saham Apple dengan rekomendasi rata-ratanya adalah strong buy. Wow. Jadi, apakah kalian tertarik untuk membeli saham Apple? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya, mohon untuk tetap lakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham apapun. Oke, cukup sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi karena investasi adalah hobi.